Pengumuman untuk acara akan segera dimulai. Kepada yang terhormat Bapak Presiden DPN Indonesia dan beserta jajaran dimohon untuk memasuki ruangan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pelantikan advokat dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia pada hari ini, Rabu tanggal 16 Maret 2022 di wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta akan dimulai. Para hadirin dimohon untuk berdiri. Menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri, jadi pandu ibuku. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah airku. Marilah kita bersatu, Indonesia bersatu. Hiduplah tanahku, hiduplah negeriku, bangsaku, rakyatku semuanya. Bangunlah jiwanya, bangunlah badannya untuk Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, tanahku, negeriku yang ku cinta. Indonesia Raya, merdeka, merdeka, hiduplah Indonesia Raya. Selanjutnya mengheningkan cipta yang akan dipimpin oleh Komisi Pengawas Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Paruki Robani SH MKN, dipersilahkan. Untuk mengenang jasa para pahlawan yang telah mendahului kita, terutama para pahlawan dalam bidang keadilan dan hukum. Mari kita mengheningkan cipta. Mengheningkan cipta, mulai. Selesai.
Kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Paruki Robani SHMKN, dipersilakan kembali ke tempat. Para hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Agenda selanjutnya, pembacaan surat keputusan pelantikan Dewan Pengacara Nasional Indonesia oleh Sekretaris Jenderal Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Kepada yang terhormat Bapak Paris LH SH, dipersilakan. Boleh tepuk tangan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak-Bapak sekalian. Izin hari ini saya tidak membuka masker. Saya baru tiba dari Makassar, sebelumnya dari Medan. Jadi menjaga protokol. Jadi sedikit sebelum saya membacakan SK, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan tentang pengalaman saya melantik dan menemani sumpah di pengadilan tinggi di provinsi-provinsi yang lain. Jadi sebelumnya saya ada pengalaman di Samarinda. Kita melantik peserta dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia di Samarinda. Itu kita diberikan apresiasi yang luar biasa. Peserta kita memang belum banyak di Samarinda, tapi saya kaget pada saat melaksanakan penyumpahan di Pengadilan Tinggi Samarinda. Itu kita disuruh tunggu. Saya kira mau ada apa gitu. Ternyata dari Ketua Pengadilan Tinggi memanggil seluruh hakim-hakim tinggi yang ada di Pengadilan Tinggi Samarinda untuk hadir menyaksikan penyumpahan di PT Samarinda. Itu disampaikan langsung oleh KPT pada saat sambutan. Mereka memanggil seluruh hakim-hakim tinggi karena memberikan apresiasi kepada organisasi kita, Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Beliau menilai bahwa organisasi kita memiliki sesuatu yang berbeda gitu. KPT melihat organisasi Dewan Pengacara Nasional Indonesia menyiapkan calon-calon advokat terbaik gitu, dari segi penampilan, toga advokat. Jadi Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian, kenapa kami di Dewan Pengacara Nasional Indonesia mewajibkan kepada seluruh anggota advokat di Dewan Pengacara Nasional Indonesia untuk memiliki toga advokat. Karena banyak hal yang mungkin belum diketahui oleh Bapak Ibu sekalian, tujuan dari kami. Salah satunya yang tadi saya sampaikan, ada hal-hal yang mungkin pada saat Bapak Ibu nanti bersidang di pengadilan, hakim-hakim di pengadilan tinggi melihat bahwa advokat-advokat DPN itu memiliki wibawa dan juga memiliki martabat sebagai advokat. Mungkin salah satu pengalaman di Samarinda. Kemudian juga tadi di Makassar, tadi siang kita melaksanakan penyumpahan. Kita bareng dengan organisasi advokat yang mungkin paling besar untuk saat ini. Gitu. Mungkin Bapak-bapak semua sudah tahu. Gitu. Advokat kita memang tidak lebih banyak dari mereka. Tapi kita diberikan apresiasi. Advokat kita dikasih tempat duduk di depan semua. Padahal dari segi jumlah kita kalah jauh. Kemudian juga dari absen, pada saat absen disebutkan harusnya advokat di DPN itu ada di urutan belakang. Karena kembali lagi, karena mungkin kita diberikan apresiasi yang luar biasa. Kita diberi kesempatan untuk duduk di depan. Baik, mungkin demikian yang bisa saya sampaikan. Saya lanjutkan ke agenda kita pada malam hari ini. Saya akan membacakan surat keputusan Bapak-bapak sekalian, Bapak Ibu sekalian. Surat keputusan nomor 029/SK/PA/DPN Indonesia /Romawi 3
2022 tentang pengangkatan advokat di wilayah Pengadilan Tinggi Jakarta. Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Keputusan Presiden Dewan Pengacara Nasional Indonesia dengan ini menimbang poin A bahwa sesuai pasal 28E ayat 3 Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan secara tegas setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat. Poin B, bahwa Dewan Pengacara Nasional Indonesia sebagai organisasi advokat yang sah dan berbadan hukum sesuai dengan SK Menkumham RI tahun 2020 menjalankan ketentuan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat sebagai organisasi advokat yang sah. Poin C, bahwa calon advokat yang diterangkan dalam keputusan ini telah memenuhi semua persyaratan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, serta Peraturan Dewan Pengacara Nasional Indonesia Nomor 2 Tahun 2020 tentang pelantikan dan penyumpahan advokat. Poin D, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang tercantum dalam pasal 2 ayat 2 menerangkan pengangkatan advokat dilakukan oleh organisasi advokat. Poin E, bahwa sesuai Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat yang tercantum dalam pasal 4 ayat 1 sebelum memberikan jasa hukum, advokat yang bersangkutan bersumpah menurut agamanya atau berjanji dengan sungguh-sungguh di sidang terbuka pengadilan tinggi di wilayah sesuai domisilinya. Mengingat poin A, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 49, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4282 dan seterusnya. Memperhatikan Surat Keputusan Panitia Ujian Profesi Advokat tahun 2021 nomor 008/SKU _Romawi 2 _2021 tanggal 5 Februari 2021 dan seterusnya. Memutuskan menetapkan keputusan Presiden Dewan Pengacara Nasional Indonesia tentang pengangkatan advokat di wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Pertama, mengangkat rekan-rekan yang sudah memenuhi persyaratan sesuai ketentuan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat sebagai advokat anggota Dewan Pengacara Nasional Indonesia dengan nomor induk advokat masing-masing yang wilayah kerjanya meliputi seluruh wilayah negara Republik Indonesia sebagaimana daftar terlampir. Kedua, keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan berlaku untuk jangka waktu tertentu terhitung sejak tanggal ditetapkan dan diangkatnya calon advokat pada Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Ketiga, pengangkatan calon advokat Ketiga, pengangkatan calon advokat ditentukan oleh Presiden Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Keempat, apabila kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan dilakukan perubahan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Maret 2022, Dewan Pengacara Nasional Indonesia tertanda Dr. Faizal Hafid, SAMH, selaku Presiden Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Baik, kemudian kepada Bapak Ibu yang namanya saya sebutkan, mohon dapat berdiri dan mengucapkan siap dengan tegas dan lantang, kemudian saya persilakan duduk kembali.
Yang pertama, Abdul Hamid SH. Agus Prianto SH. Agus Prianto SH. Ahmad SH. Aldeto Suwanto SH. Alex Melki Situmorang SH. Andi Setiawan SH. Ardianto SH. Bartolomeus Yoganiswara Prasojo SH. Briegel Jonathan Tamba SH. Dea Gusti Amalia SH MKN. Desi Agustriani SH MH MM. Doni Safriwen SH. Doni Peter Lodewi Sitanggang SH. Edi Junaidi Lestalu SH. Fresji Riko SH. Henry SH. Heru Purnomo Aisman SH. Hikmah Gunawan SH. Inka Selvia Zefrorika SH. Irfan Meirizon Irfan Meirizon Firstara SH. Jaengyu Kim SH. Jogi Mora Andrew SH. Judith Catrina SH. Jules Heneda SE SH. Julius Rutumalesi SH. Mas Fufa SH. Media Josa SHMH. Mikler Gultom SHMH. Muhammad Reza Naufal SH. Muhammad Zikri Amir SH. Muhammad Faris SH. Nancy Margareta Indra SH. Nurfuadia Kahar SH. Prasta Pradana SH. Puguh Triwibowo STSH. Putri Julvita Maisari SH. Rafika Dwi Rizkia SH. Ricky Michel Frandino SH. Sahala Gultom SH. Samuel Panggabean SH. Sarah Monica SH. Siti Vira Sabrina SH. Sony Belstar SH. Suripto SHMH. Susetyo Putranto SHSH MSC. Tony Dwi Haryanto SH. Uli Natalia SH. Vitalis Glenardo SH. Wendy SH.
Yosep Pugu SESH SMH, Ini udah lewat sekarang. Ziki Osman SH, Revel Fausta Wibowo SHMKN, Ilham Ahlevi SH, Budiono SH, Mardatila SHMH, Larahiman SH, Fikri Gani SH, Subadria SH, Eka Puspasari SH, Elizabeth Jupesta SH. Ada nama yang belum saya sebutkan. Baik, sudah semuanya. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam penyebutan nama dan dalam penyebutan gelar. Terima kasih. Baik, kami ucapkan terima kasih kepada Bapak Paris L. Hakesa. Dipersilakan kembali ke tempat. Agenda selanjutnya, pelantikan advokat oleh Presiden Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Kepada yang terhormat, Bapak Dr. Faisal Hafiz SHMH, kami persilahkan. Boleh tepuk tangan? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Bagaimana kabar rekan-rekan sekalian, rekan-rekan advokat sekalian? Baik ya, walaupun lemes nih malam-malam, tapi ini hari-hari yang membahagiakan kita semua. Mungkin waktu yang ditunggu-tunggu dari beberapa waktu yang lalu. Alhamdulillah malam ini rekan-rekan akan secara resmi dilantik sebagai advokat. Tadi luar biasa sambutan di seluruh Indonesia. Pak Sekjen mewakili saya melantik di beberapa kota besar karena kebetulan saya sedang mengikuti pendidikan program reguler angkatan 63 di Lemhanas RI. Pendidikan kepemimpinan bersama 99 lainnya calon-calon pemimpin negeri ini, mudah-mudahan bisa membawa kebaikan untuk kita semua. Tadi Pak Sekjen masih jet lag, jadi baru datang pergi ke seluruh Indonesia karena target kita akan melantik dan menyumpah di 36 provinsi tahun ini. Jadi luar biasa akan berbagi peran dan juga kita akan membuat terobosan-terobosan baru dan juga membuat torehan sejarah di dunia profesi kita dengan tinta emas. Tadi belum disampaikan sama Pak Sekjen bahwa di Medan, di Makassar, kita yang dilantik 10 orang, belum banyak. Ada salah satu organisasi yang senior, yang paling senior, yang dilantik 70 orang. Tapi disatukan dalam satu ruangan, kita diberikan tempat di depan. Kenapa diberikan tempat di depan? Karena enak dilihat, bajunya paling keren. Gitu kan. Maskernya juga paling keren. Selanjutnya, ada 3 perwakilan agama yang maju. Tahu rekan-rekan berapa orang jumlah kita yang maju menjadi perwakilan di depan? 2. 1 dari organisasi lain. Sangat luar biasa. Gitu. Itu apresiasi yang kita temui. Di Samarinda begitu juga. Di Samarinda yang dilantik kita, kalau tidak salah 6 orang. Dilantik 6 orang, di belakangnya semua hakim-hakim dari pengadilan tinggi. Jadi apresiasi ini luar biasa. Sama di Jakarta
akan dilantik rekan-rekan bersama dengan organisasi advokat paling besar. Jadi kita sudah 11-12. Jadi nanti bersama organisasi advokat yang paling besar saat ini ya. Kita nggak tahu apa bulan depan dan selanjutnya. Jadi bersamaan dilantiknya masuk di kegiatan yang sama. Jadi kita diberikan apresiasi, bendahara kita segala macam langsung berkoordinasi. Jadi kita sudah masuk ke level yang nomor 1 dan nomor 2. Perlu rekan-rekan ketahui bahwa ujian profesi advokat yang terbesar kemarin itu oleh organisasi advokat yang terbesar kemarin kita sudah sepertiganya. Jadi baru umur 1 tahun tapi sudah sepertiganya. Dan perlu rekan-rekan ketahui bahwa organisasi advokat yang paling senior turun 20% dari peserta ujian profesi advokatnya. Dan di Jakarta turun hampir 400. Jadi menyusut terus di organisasi. Kalau dulu 2000 jadi 1700, jadi 1006 kemarin hanya 1300. Jadi sementara kita di Jakarta kemarin total nasional kita hampir 2000. Gitu. Jadi perubahan sedang terjadi. Dan kita selalu bilang kita mirip Samsung. Jadi yang lain Nokia, kita Samsung karena kita berinovasi, berkreasi tapi sesuai dengan aturannya. Kita berikan aplaus yang meriah buat kita semua. Banyak kabar-kabar baik, tapi saya simpen dulu. Oke? Sebelum saya melantik saudara dan saudari sekalian, maka terlebih dahulu saya akan menanyakan hal-hal berikut. Saya ingin, kalau tadi lemes-lemes, saya ingin dijawab dengan yang tegas, siap, gitu. Karena ini titik masa depan rekan-rekan. Jadi disinilah malam kita kita enjoy, kita nikmati prosesnya. Kita nikmati prosesnya, Pak Sekjen baru datang, tim langsung bergerak ke pengadilan tinggi, besok langsung mempersiapkan lagi. Besok para pimpinan ikut juga pendidikan Lemhanas, Sekjen, Bendahara Umum, Komwas, pendidikan Lemhanas di Bali. Jadi benar-benar kita sedang mengeksplor, bersinergi dengan seluruh komponen bangsa, seluruh stakeholder bangsa menyatu, tidak berseberangan. Ini yang kita lakukan yang berbeda dengan organisasi-organisasi lainnya. Dan kita tidak berpolitik. Jadi kita hanya fokus di dunia profesi kita. Silakan dari partai mau join di kita, tapi kita tidak bicara politik. Silakan dari pendukung gubernur A, gubernur B, presiden A, presiden B bergabung, tapi di sini kita tidak bicara mendukung politik. Kita fokus kepada dunia profesi kita, fokus untuk membantu para pencari keadilan menemukan keadilan di seluruh Indonesia. Jadi ini yang kita siapkan. Jadi saya ingin rekan-rekan menjawab dengan sebaik-baiknya, dengan tegas, katakan siap, kalau nggak siap, mundur sekarang juga. Gitu. Oke? Saudara-saudari sekalian, sebelum saudara dan saudari dilantik menjadi advokat, terlebih dahulu saya ingin menanyakan hal-hal sebagai berikut. Pertama, apakah saudara-saudari semua sudah siap lahir dan batin untuk diangkat menjadi advokat anggota Dewan Pengacara Nasional Indonesia? Siap. 2. Apakah saudara-saudari semua bersedia untuk mematuhi Kode Etik Advokat Indonesia? Siap. Mematuhi anggaran dasar dan anggaran rumah tangga Dewan Pengacara Nasional Indonesia? Siap. Mematuhi peraturan Dewan Pengacara Nasional Indonesia? Siap. Dan mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku? Siap. 3. Saya ingin dijawab dengan sekeras-kerasnya, setegas-tegasnya, karena ini pertanyaan paling penting. Apakah saudara-saudari semua bersedia untuk memberikan kontribusi positif kepada organisasi Dewan Pengacara Nasional Indonesia? Siap. 4. Apakah saudara-saudari semua bersedia untuk tidak terlibat kasus suap, gratifikasi,
dan hal-hal lain yang melanggar undang-undang? Oke, baik, terima kasih. Sebelum saya secara resmi melantik saudara-saudari, saya akan menyampaikan maklumat untuk melantik saudara-saudari sebagai advokat anggota Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, pada hari ini Rabu tanggal 16 Maret 2022, saya Presiden Dewan Pengacara Nasional Indonesia melantik saudara-saudari sebagai advokat anggota Dewan Pengacara Nasional Indonesia di wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan wilayah kerja meliputi seluruh wilayah Republik Indonesia. Semoga Tuhan Yang Maha Esa melimpahkan rahmat dan hidayahnya, melindungi kita, dan memberikan tuntunan terbaiknya kepada saudara-saudari dalam menjalankan tugas profesi sebagai seorang advokat. Rabu, tanggal 16 Maret 2022, atas nama Presiden Dewan Pengacara Nasional Indonesia, Dr. Faizal Hafid, SH, MH. Kita berikan aplaus yang meriah untuk kita semua. Baik. Agenda akan dilanjutkan dengan penyerahan surat keputusan tentang pelantikan advokat Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Agenda akan dilanjutkan dengan sambutan yang akan disampaikan oleh Presiden Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Salam advokat Indonesia. Yang saya hormati Presiden FHP Law School, Bapak Satria Utama, beserta tokoh-tokoh muda dalam jajaran. Terima kasih Bapak selalu membersamai DPN Indonesia. Yang saya hormati Sekretaris Jenderal Dewan Pengacara Nasional Indonesia, Bapak Faris Elhaq Sukrisman SH. Terima kasih Bapak sudah mewakili kami melakukan pelantikan dan penyumpahan di seluruh Indonesia. Yang kami hormati Bendara Umum sedang bertugas menyelesaikan tugas-tugas kebendaraannya. Baru datang juga langsung bergerak. Yang kami hormati Ketua Komisi Pengawas Dewan Pengacara Nasional Indonesia, Bapak Faruqi Robani SHMKM. Terima kasih Bapak sudah berkenan hadir. Dan yang saya banggakan, rekan-rekan advokat yang baru saja saya lantik menjadi
advokat anggota Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Sebagai Presiden Dewan Pengacara Nasional Indonesia, saya mengucapkan selamat dan sukses kepada rekan-rekan advokat, teman sejawat yang pada hari ini merupakan hari bersejarah sebagai momentum awal memasuki dunia profesi advokat secara resmi dan sah, mengemban tanggung jawab sebagai profesi terhormat, officium nobile, memegang tanggung jawab sebagai penegak hukum yang menjadi bagian dari para penegak hukum di Indonesia sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang advokat. Jadi kita caturwangsa penegak hukum. Jadi mulai hari ini, malam hari ini rekan-rekan resmi sebagai caturwangsa penegak hukum, menegakkan hukum. Jadi bukan melakukan kecurangan untuk hukum itu sendiri. Jadi rekan-rekan menurut undang-undang adalah bagian dari penegak hukum. Kami memberikan penghargaan setinggi-tingginya kepada Bapak dan Ibu sekalian, memberikan apresiasi terbaik atas perjalanan panjang dan jerih payah Bapak Ibu untuk menjadi seorang advokat dan mempercayakan keanggotanya di bawah naungan Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Kami yakin pertemuan kita ini merupakan kehendak yang maha kuasa. Kita dipertemukan untuk saling berhimpun, saling berdiskusi, saling bertukar pikiran untuk dapat membuat rencana-rencana atas kemampuan yang kita miliki, agar hal-hal tersebut dapat berguna untuk menolong para pencari keadilan yang berada di seluruh wilayah Republik Indonesia, sebagai guardian of constitution dan sebagai advokat yang melindungi hak-hak para pencari keadilan. Kepada Bapak Ibu advokat di Dewan Pengacara Nasional Indonesia yang esok hari akan diambil sumpah secara langsung di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, saya sebagai Presiden Dewan Pengacara Nasional Indonesia ingin menyampaikan beberapa pesan kepada Bapak Ibu sekalian. Pesan pertama, Dewan Pengacara Nasional Indonesia didirikan atas dasar untuk melayani dan mengayomi advokat dan calon advokat di seluruh Indonesia. Dewan Pengacara Nasional Indonesia didirikan untuk menjaga dan meningkatkan kualitas rekrutmen advokat di seluruh Indonesia dengan menghadirkan pendidikan khusus profesi advokat terbaik di Indonesia yang didukung oleh tokoh-tokoh advokat top dan tokoh-tokoh hukum nasional. Dewan Pengacara Nasional Indonesia juga menghadirkan ujian profesi advokat yang kredibel untuk memenuhi tuntutan zaman di mana saat pandemi melanda atau endemi sekarang ini terdapat berbagai macam keterbatasan berkaitan dengan jarak, tempat, dan waktu. Oleh karenanya Dewan Pengacara Nasional Indonesia menghadirkan ujian profesi advokat online dalam masa pandemi ini dan terus untuk waktu yang akan datang. Dewan Pengacara Nasional Indonesia juga membuat terobosan untuk melakukan pelantikan dan penyumpahan advokat yang berkesinambungan di seluruh pengadilan tinggi di Indonesia, di mana biasanya hanya dilakukan 1 tahun sekali. Namun Dewan Pengacara Nasional Indonesia melaksanakan secara berkesinambungan di seluruh Indonesia. Tahun kemarin kita di DKI Jakarta 4 angkatan, tahun ini angkatan pertama dan akan kita langsungkan beberapa angkatan lagi. Jadi ini kelebihan dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Di daerah-daerah sudah 2 angkatan, sekarang masuk angkatan ketiga. Lalu di daerah-daerah kita akan berkesinambungan. Jadi rekan-rekan lebih cepat dari biasanya untuk bisa menjadi advokat. Pak Presiden, kami cukup lama, itu sudah paling cepat. Jadi sangat luar biasa. Akhirnya organisasi-organisasi lain mulai mengikuti. Yang tadinya 1 tahun sekali mulai mengikuti. Tapi kita selalu di depan dan kita membuat inovasi-inovasi. Ujian profesi online kita juga paling kredibel, jadi luar biasa, dan pendidikan kita paling luar biasa. Karena tokoh-tokoh hukum, ada duet maut, advokat top nomor 1 di Indonesia dan advokat wanita top nomor 1 di Indonesia hanya mengajar di PKPA kita. Di PKPA lain tidak ada duet maut tersebut. Jadi sangat luar biasa. Selanjutnya sebagai hikmat dari DPN Indonesia untuk bangsa dan negara,
serta seluruh para pencari keadilan, Dewan Pengacara Nasional Indonesia telah melahirkan Lembaga Bantuan Hukum Dewan Pengacara Nasional Indonesia sebagai tempat melaksanakan program nasional pro bono bagi para advokat Dewan Pengacara Nasional Indonesia dan sebagai tempat magang serta tempat menempat diri untuk calon advokat anggota Dewan Pengacara Nasional Indonesia. LBH Dewan Pengacara Nasional Indonesia diharapkan menjadi LBH yang terbesar, terkuat di Indonesia pada waktu yang akan datang. Untuk memberikan pelayanan dan kualitas terbaik, jadi LBH kita ini sekarang pembinanya bukan kaleng-kaleng. Pembina yang pertama adalah Kasat Pak Jenderal Dudung, kita berikan aplaus juga. Pembina yang keduanya, rekan-rekan sudah lihat di IG kemarin, Abang kita Hotman Paris, kita berikan aplaus juga. Hari Jumat ini akan ada tokoh nasional lagi yang akan menjadi pembina Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Kami mohon doa. Dan nanti mudah-mudahan Dewan Pengacara Nasional Indonesia akan menjadi penasehat bagi Puspom TNI Angkatan Darat. Kita berikan aplaus dulu. Jadi LBH kita ini sudah menjadi LBH yang terbesar ketiga di Indonesia. Yang pertama adalah LBH Jakarta atau YLBHI, gedungnya besar di dekat UI Salemba. Lalu yang kedua adalah LBH Mawar Saron, ada 3 lantai, ada 3 ruko di Kelapa Gading. Dan yang ketiga adalah LBH DPN Indonesia. Kita punya kantor di sebelah Jakarta Pusat. Kita berikan aplaus dulu. Itulah kantor advokat yang kantor LBH yang paling dekat dengan pengadilan. Dan pengadilannya juga bukan pengadilan biasa, tapi pengadilan di situ ada pengadilan negeri, pengadilan hubungan industrial, pengadilan HAM, pengadilan niaga. Jadi luar biasa. Kita punya modal yang sangat baik dan sekarang di setiap sidang ada jaket, ada rekan yang memakai jaket LBH DPN Indonesia. Banyak yang tanya, Pak Presiden bisa dibeli nggak? Itu tidak bisa dibeli. Rekan-rekan ikut pendidikan, program pelatihan bukti nyata bantuan hukum baru secara resmi menjadi anggota LBH DPN Indonesia. Jadi ini yang kita mau siapkan. Dan selanjutnya ke depan kita siapkan magang. Dewan Pengacara Nasional Indonesia membuat terobosan. Bisa magang online, bisa magang offline, bisa magang hybrid 2 tahun. Sebelumnya tidak pernah diatur apa yang harus dikerjakan pada saat magang. Jadi nggak tahu diatur, organisasi nggak pernah mengatur, organisasi tidak pernah mengarahkan. Tapi di Dewan Pengacara Nasional Indonesia sekarang dan ke depan rekan-rekan bisa magang di sana bagi yang belum. Dan apa yang didapat harus bisa buat surat kuasa. Mohon maaf, harus bisa buat surat kuasa di luar kepala, kita anggap harus bisa di luar kepala. Lalu harus bisa membuat somasi 1, somasi 2. Harus bisa dan harus tahu tata caranya bagaimana membuat laporan kepolisian. Apakah di Polsek, di Polres, ataupun di Polda. Lalu bagaimana nanti bisa melakukan, mengajukan gugatan ke pengadilan negeri. Lalu bagaimana dia bisa nanti membuat gugatan, membuat pledoi, replik, duplik, sampai kesimpulan. Lalu nanti bagaimana dia bisa mengajukan banding dan membuat memori banding. Lalu bagaimana bisa mengajukan kasasi, membuat memori kasasi. Lalu bagaimana bisa mengajukan PK, membuat memori PK. Lalu bagaimana bisa mengajukan judicial review dan membuat memori judicial review. Lalu bagaimana strategi untuk teknik wawancara klien. Lalu bagaimana strategi untuk mempersiapkan saksi dalam persidangan. Jadi banyak yang dipersiapkan selama 2 tahun ketika magang di LBH DPN Indonesia. Dan hanya organisasi kita yang mempersiapkan ini untuk calon-calon advokatnya. Kita berikan aplaus dulu. Sampai detik ini tidak ada satu organisasi advokat di Indonesia kecuali kita yang melakukan hal demikian. Jadi udah pendidikan, nggak tahu kapan ujian.
Udah ujian nggak tahu harus magang kemana. Jadi ini yang kita siapkan dengan sehingga nanti kualitas dari advokat yang lahir dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia baik yang sekarang dan nanti akan lebih baik dari advokat-advokat lainnya. Amin ya. Terus selanjutnya untuk memberikan pelayanan dan kualitas terbaik, Dewan Pengacara Nasional Indonesia juga menghadirkan terobosan pada sertifikat PKPA dan sertifikat kelulusan ujian profesi advokat dengan memberikan pengamanan khusus berlapis untuk menjaga keautentikan sertifikat tersebut dan memberikan kebanggaan kepada para pemegang sertifikat tersebut dengan menghadirkan security printing terbaik, hologram khusus, QR code yang dapat di-scan langsung untuk membuktikan keaslian dari sertifikat tersebut. Jadi tidak ada lagi sertifikat nama A dipakai B untuk pelantikan. Jadi kita punya deteksi yang sangat ketat. Jadi jangan coba palsukan sertifikat PKPA, sertifikat UPA dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Karena kita sangat berlapis, nomornya juga khusus, kertasnya bahannya khusus, ada kalau pakai ultraviolet ada yang khusus, ada hologramnya juga khusus, lalu ada barcode-nya di-scan langsung masuk ke database. Jadi tidak ada lagi advokat yang kaleng-kaleng karena memang dipersiapkan dengan sebaik-baiknya. Selanjutnya Dewan Pengacara Nasional Indonesia juga menghadirkan kartu advokat dengan kualitas terbaik dengan security printing berlapis didukung oleh merchant-merchant terbaik di Indonesia. Selanjutnya juga diharapkan menjadi kartu advokat terkeren dan terbaik di Indonesia. Kita berikan aplaus dulu. Bang Hotman kemarin sudah ambil. Dan yang Bang Hotman ambil adalah kartu advokat edisi pertama. Namun yang akan rekan-rekan dapatkan nanti, kita sudah cetak kartu advokat edisi kedua dan berlaku selama 3 tahun, lebih keren dari sebelumnya. Berikan aplaus dulu yang meriah. Pastikan rekan-rekan mengirimkan foto terbaiknya. Jadi kita nanti mulai tanggal 25 ke atas kita akan punya kartu advokat yang bisa dicetak secara langsung. Jadi kalau itu tidak Bapak gitu. Karena rusak kalau ditapin. Jadi kita akan menjadi salah satu-satunya organisasi advokat yang nanti di waktu yang akan datang ketika dilantik langsung kartu advokatnya keluar. Karena kita sedang siapkan mesin printing sendiri. Jadi hologram kita cetak dari perusahaan yang berbeda, kartu kita cetak dari perusahaan yang berbeda, dan cetak profil rekan-rekan kita siapkan nanti alat yang khusus. Jadi nggak di tempat lain lagi, seperti yang dilakukan oleh organisasi lainnya. Jadi di kantor kita lihat datanya valid, kita cetak. Jadi kalau rekan-rekan nanti kartunya hilang, datang ke sini bawa berkas yang otentik, maka hari itu juga kartunya bisa langsung jadi. Kita berikan aplaus yang meriah. Kalau merasa fotonya udah lebih ganteng, udah lebih kurus, misalnya mau ganti kartu tinggal ganti. Jadi kita punya pelayanan yang cepat. Ini yang kita siapkan. Jadi nanti ke depan, kalau sekarang nih belum, jadi baru jadi tanggal 25 blankonya. Nanti ke depan ketika pelantikan dan penyumpahan, setelah disumpah kartu advokat langsung diberikan. Dan itu nanti jadi yang tercepat di Indonesia. Jadi kita sedang melakukan inovasi baru yang tidak bisa dikejar oleh organisasi-organisasi advokat lainnya. Berikan aplaus yang meriah. Hologramnya baru, pokoknya keren. Lebih keren dari yang diterima Bang Hotman kemarin. Jadi ini edisi keduanya. Kita bilang, Bang, sabar, kita mau keluarkan edisi kedua. Jadi yang kemarin aja tidak terkejar oleh organisasi advokat lainnya, kita sudah terbitkan kartu yang lebih baru dengan hologram yang lebih baru, yang sampai Bang Hotman udah nanti aja, yang lama aja udah keren katanya kan gitu. Jadi luar biasa. Selanjutnya DPN Indonesia juga melahirkan toga advokat dengan kualitas terbaik yang merupakan toga advokat pertama di Indonesia dengan kancing mewah warna emas logo Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Toga advokat Dewan Pengacara Nasional Indonesia ini diharapkan menambah kepercayaan diri dari para advokat
memperkuat wibawa advokat, dan mengembalikan citra advokat di Indonesia sebagai profesi yang terhormat dan mulia. Jadi kami harap rekan-rekan pakai advokat, pakai toga ini, gitu. Kita memang untuk yang kali ini ada sedikit human error dan teknis. Jadi nanti ke depan akan lebih rapih lagi. Gitu. Ini kita proses pemberitahuan pelantikannya secepat kilat dari pengadilan sampai kita juga luar biasa gitu. Kita juga begitulah pelantikan di di dunia profesi kita, tapi kita mau siapkan dan mudah-mudahan di angkatan berikutnya bisa lebih baik lagi, lebih firm, dan rekan-rekan wajib punya. Kenapa? Oh iya. Oke, mantap. Pak Sekjen, tolong dicatat ya. Jangan-jangan punya beliau doang yang ada kantongnya. Jadi kita punya toga yang keren, yang nanti. Jadi kalau nanti rekan-rekan di pengadilan duduk, gitu kan, bersama klien atau rekan-rekan jalan, lalu di bangku tunggu itu ada klien bersama lawyernya, dia bilang itu advokat toganya keren banget. Gitu. Pas dilihat di sebelahnya, kok beda ya? Kayaknya saya salah ngasih kuasa ini. Kita harap sampai demikian. Dan apa yang terjadi? Respect diberikan oleh seluruh ketua pengadilan tinggi. Gitu. Jadi sampai sedemikian ini keren. Bukan hanya toganya, maskernya, ini rapi DPN. Bahkan berkasnya rapi sekali DPN Indonesia ini. Kami nggak harus cek, gitu. Ini sudah istilahnya sudah lolos verifikasi semua. Jadi luar biasa, kepercayaannya kepada organisasi kita luar biasa. Bahkan di beberapa pengadilan pengadilan tinggi itu nanya, kapan lagi DPN mau dilantik? Kita berikan aplaus dulu yang meriah. Jadi demikian adanya. Seperti itu. Dan tadi saya sampaikan organisasi lain sekarang berkurang. Gitu. Dan masih banyak di organisasi tersebut alumni FHP yang lama, gitu kan. Jadi kita akan terus bersinergi, terus berkolaborasi. Mohon doa, kita sedang menjalin kerjasama juga dengan Polda di Jawa untuk melaksanakan pendidikan khusus profesi advokat. Kita juga akan bekerja sama dengan POM Angkatan Darat untuk melaksanakan pendidikan. Bahkan nanti mudah-mudahan kita apabila memang diminta siap menjadi penasehat hukum dari POM Angkatan Darat. Jadi kepercayaan yang diberikan luar biasa. Kita juga sudah bersinergi dengan Lemhanas RI. Jadi kemarin pendidikan advokat kita dibuka oleh Gubernur Lemhanas RI. Kita berikan aplaus dulu yang meriah. Belum pernah terjadi di Indonesia, dan organisasi kita mulai 2022 kemarin memasukkan materi pemantapan nilai kebangsaan pada kurikulum profesi advokat. Kenapa? Karena kami ingin advokat menjadi perekat. Advokat sama jaksa bisa berkolaborasi positif. Advokat sama polisi bisa berkolaborasi positif. Advokat dengan hakim saling menguatkan. Advokat dengan seluruh stakeholder lain saling menguatkan untuk kepentingan bangsa dan negara. Kenapa? Karena kami yakin untuk mengurus bangsa yang besar ini, yang hampir 300 juta jiwa ini, gak bisa dilaksanakan oleh satu kelompok pun, dua kelompok pun, satu suku pun, atau satu agama pun. Kita harus bisa bersinergi positif, berkolaborasi positif. Tidak bisa dilakukan oleh satu partai politik. Jadi kita harus bersinergi positif, bekerja sama. Kami selalu bilang bahwa mungkin di Indonesia katakanlah ada 10.000 kasus. Kasus yang bertentangan dengan institusi TNI, Polri, Kejaksaan, Mahkamah Agung, kehakiman, segala macam. Itu paling jumlahnya 1.000. Katakanlah 10%. Namun ada 90% kasus lainnya yang butuh sinergi dari para penegak hukum. Termasuk kasus-kasus berkaitan dengan restorasi justice. Seperti itu. Jadi banyak hal yang kita bisa kerjakan, banyak hal yang kita bisa kolaborasikan. Saya selalu yakin dan percaya kita bisa sukses, kita bisa jaya, kita bisa kaya raya dengan jalan, dengan tata cara yang punya integritas yang tinggi. Saya
saya selalu percaya demikian bahwa kita bisa melalui ini dengan sebaik-baiknya. Jadi ini yang perlu rekan-rekan perhatikan. Selanjutnya, Buat MC capek banget. saya ingin Bapak Ibu semua tetap menjadi pribadi yang baik, pribadi yang sopan, pribadi yang santun, menjadi pribadi yang bisa saling menghormati sesama rekan, serta bisa menjadi pribadi yang saling menghargai. Kepribadian tersebut harus selalu dilakukan, harus selalu dimiliki selama Bapak Ibu menjalankan profesi sebagai seorang advokat. Hal ini begitu penting mengingat status advokat yang akan menempel pada diri Bapak Ibu sekalian merupakan profesi yang mulia atau profesi yang officium nobile. Jadi kami ingin rekan-rekan saling harga menghargai. Apabila klien A dipegang oleh advokat dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia, lalu klien B dipegang oleh advokat dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia, kami ingin advokatnya bisa bertemu. Menyalahi kode etik enggak? Silakan rekan-rekan bertemu untuk mencari solusi terbaik. Jadi bagaimana kalau nggak bertemu bisa berkomunikasi, bisa melakukan komunikasi, cari solusi terbaiknya. Jadi jangan sampai yang terjadi seperti hari ini, ketika dua advokat top bertarung, yang satu dapat 100, yang satu tidak dapat apa-apa. Padahal yang satu sudah melakukan prestasi kewajibannya itu sebanyak 40%, yang satunya 60%. Tapi harusnya dia dapat 40%, dia tidak dapat apa-apa. Ini yang harus dimiliki, karakter kepribadian yang harus dimiliki oleh advokat dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Contoh lain adalah ketika rekan-rekan menangani kasus keluarga. Perceraian, yang satu jadi kuasa istrinya, yang satu jadi kuasa suaminya. Biasanya advokat yang kita temui di Indonesia mengambil hak asuh. Ketika ayahnya menang, anaknya tidak dapat ibunya tidak dapat bertemu dengan anaknya. Ketika ibunya menang, ayahnya tidak dapat bertemu dengan anaknya. Siapa yang rugi? Anaknya yang rugi. Dan ketika perceraian orang tua, apakah salah anaknya? Tidak. Jadi kami ingin apabila nanti advokat dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia menjadi lawyer perceraian, oke, dia menang. Tapi sampaikan ke klien, ibunya tetap bisa bertemu anaknya. Pak lawyer, Pak advokat, nanti dibawa kabur anak saya sama ibunya. Itulah tugas advokat untuk memberikan nasihat untuk menjaganya. Oh Bu, nanti dijaga Bu, begini. Bilang pada saat ibunya menang, oh saya nggak mau ngasih ketemu anak, jangan Ibu. Gitu. Ibu harus tetap memberikan waktu untuk ayahnya. Nanti dibawa kabur, kasih tahu caranya supaya anaknya tidak dibawa kabur. Berikan solusinya, jangan larang. Kenapa? Karena suami bisa mencari istri yang lebih cantik, lebih muda. Istri bisa mencari suami yang lebih ganteng, lebih kaya. Tapi anak tidak ada mantan ayah dan tidak ada mantan ibu. Apabila ada ayah yang lebih kaya, tidak bisa menggantikan ayah biologisnya. Apabila ibu yang lebih kaya, lebih cantik, tidak bisa menggantikan ibu yang biologisnya. Dan hal kecil ini saya ingin dimiliki oleh advokat dari Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Jadi kita sudah tahu nih, standar yang diharapkan Dewan Pengacara Nasional Indonesia itu demikian mulia. Jadi berarti begini. Saya harap nanti rekan-rekan punya hal yang demikian. Ketemunya advokat ini. Gimana? Ibunya yang salah nih. Bagaimana kita memberikan pelajaran misalnya? Ayahnya yang salah nih, bagaimana memberikan? Jadi memberikan solusi terbaik. Jadi rekan-rekan menjadi problem solver. Bukan menambah gaduh masalah. Ini gitu. Jadi tidak ada lagi nanti kasus semakin lama, uang semakin banyak. Nanti kita balik, kasus semakin cepat kita selesaikan, uang semakin banyak. Karena laundry yang cepat lebih mahal daripada laundry yang lama. Kita ingin demikian. Jadi benar-benar kita punya standarisasi yang tinggi. Dan saya ingin rekan-rekan punya. Gitu. Jadi nanti kalau bertemu di sidang, salaman. Gitu. Kalau enggak kok akrab, iya itu teman kami. Gitu. Membela kepentingan, kami bela kepentingan ibu. Dan kami berdiri di pada keadilan dan kebenaran. Banyak rekan-rekan LBH menyatakan begini, Pak,
ini klien bertanya, ini lawyer LBH ini, advokat LBH berdiri di samping kami atau di mana ini? Dia bingung. Kenapa dia bingung? Karena terus dijawab apa? Kami berdiri pada kebenaran. Jadi kalau ibu benar, kami bersama ibu. Tapi kalau ibu salah, kami bersama kebenaran. Mau tarik kuasa, silakan tarik kuasa. Gitu. Karena kita ingin berdiri di situ. Jadi kalau klien kita salah, kita kasih nasihat. Oh nanti kabur bang, nanti kabur Pak Presiden. Rizky sudah yang di atas yang atur. Jadi kita punya keyakinan demikian. Ini yang tidak diajarkan organisasi advokat lainnya. Ini kita ajarkan sampai malam-malam. Ini pesan untuk rekan-rekan. Bisa sukses? Sangat. Seperti itu. Advokat yang punya hati nurani mungkin pasti sukses di dunia, pasti akan dihargai di dunia dan mungkin di akhirat. Seperti itu. Jadi kita ingin punya standarisasi yang baru, standarisasi yang tinggi yang tidak diajarkan di organisasi advokat lainnya. Kita ingin punya semangat baru. Kita ingin punya culture yang baru. Kita ingin punya kebiasaan yang baru. Dan kita ingin bersatu. Seperti itu. Jadi kalau semuanya punya pikiran yang sama, nanti tidak ada lagi anak-anak yang tidak bisa bertemu orang tuanya, atau tidak ada lagi klien yang dirugikan oleh advokatnya atau lawyernya. Ini yang kita harapkan di kemudian hari. Selanjutnya, pesan selanjutnya, kami harap Bapak Ibu, advokat anggota Dewan Pengacara Nasional Indonesia, bisa selalu menjaga nama baik organisasi Dewan Pengacara Nasional Indonesia dan memperkuatnya di tengah banyaknya organisasi advokat yang lahir setelah dikeluarkannya surat Ketua MA nomor 73 tersebut. Jadi kita punya di kartu, kita punya barcode, rekan-rekan seandainya melakukan pelanggaran hukum yang fatal dan sudah inkrah, maka kita akan blok di QR code-nya. Jadi kita di-scan datanya, dalam hukuman ada pesannya atau dipecat kah atau segala macam. Jadi kita akan tegas karena kita yakin jujur, berintegritas juga bisa sukses. Selanjutnya, pesan terakhir, kami berharap Bapak Ibu, anggota Dewan Pengacara Nasional Indonesia bisa memegang teguh dasar setia, fakta integritas advokat Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Jangan pernah melakukan tindakan suap, gratifikasi, dan hal-hal yang bertendensi negatif lainnya dalam menjalankan profesi Bapak Ibu sebagai seorang advokat. Hal tersebut sudah jelas sangat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, kode etik, dan peraturan organisasi Dewan Pengacara Nasional Indonesia. Dewan Pengacara Nasional Indonesia tidak segan-segan untuk melakukan tindakan tegas dan terukur kepada advokat yang terbukti melakukan tindakan tidak terpuji tersebut. Oleh karena itu, Dewan Pengacara Nasional Indonesia mewajibkan Bapak dan Ibu semua untuk menandatangani fakta integritas sebagai acuan dalam menjalankan profesi advokat di bawah naungan organisasi Dewan Pengacara Nasional Indonesia yang pada pokoknya berisikan tentang kesanggupan untuk bersikap setia, taat, loyal, dan patuh kepada Pancasila, kepada Undang-Undang NRI tahun 1945, kepada NKRI, kepada Bhinneka Tunggal Ika, kepada peraturan perundang-undangan, kepada kode etik advokat, kepada Presiden Organisasi Dewan Pengacara Nasional Indonesia, kepada anggaran dasar, anggaran rumah tangga, dan peraturan-peraturan organisasi Dewan Pengacara Nasional Indonesia, serta menjunjung tinggi integritas dan kejujuran dengan tidak melakukan tindakan suap, gratifikasi, dan atau bentuk-bentuk kegiatan lainnya, dan bersedia menanggung seluruh resiko apabila melanggar fakta integritas tersebut.
Kami berharap melalui momentum yang sangat baik ini, Bapak Ibu dapat menjadi advokat yang sukses dan berintegritas, berguna bagi nusa, bangsa, dan negara. Kami berharap agar ke depan kita semua dapat saling bantu-membantu, saling bersinergi untuk mencapai kemajuan, kejayaan, kesuksesan. Salam Advokat Indonesia. Dewan Pengacara Nasional Indonesia, muda, maju, jaya, sukses. Dewan Pengacara Nasional Indonesia, melayani, mengayomi sepenuh hati. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih kepada Bapak Dr. Faisal Hafiz, SHMH. Kami persilakan kembali ke tempat. Baik, Bapak Ibu hadirin yang berbahagia, demikianlah rangkaian acara pelantikan advokat Dewan Pengacara Nasional Indonesia di wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Boleh tepuk tangan semuanya. Atas perhatian Bapak Ibu dan hadirin sekalian, kami mengucapkan terima kasih. Mohon maaf jika ada kata-kata yang kurang berkenan. Hati-hati di jalan, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dewan Pengacara Nasional Indonesia, Muda, maju, jaya, sukses. Dewan Pengacara Nasional Indonesia, melayani, mengayomi sepenuh hati.